Halo Sobat Otomotif CNBC Indonesia. Tidak terasa, kita kini berada di ujung tahun 2025. Setelah 1 tahun penuh dinamika dan transformasi besar di industri otomotif nasional. Sepanjang 2025, sektor ini tidak hanya berubah, namun bergejolak, berevolusi, dan berebut posisi di tengah tren global yang semakin mendominasi elektrifikasi. Dari kebijakan pemerintah, gebrakan pabrikan, hingga pilihan konsumen di jalanan, semuanya membentuk wajah baru industri otomotif Indonesia. Di Big Stories Autobiz kali ini, kita akan menggali momen-momen krusial yang telah menentukan arah pasar sepanjang tahun ini dan apa artinya bagi 2026 yang sudah di depan mata. Sepanjang 2025, kendaraan listrik tidak lagi sekedar tren. EV makin sering terlihat di jalan raya, baik mobil maupun motor listrik. Jumlah model bertambah, harga makin bervariasi, dan infrastruktur pengisian daya terus dikebut. Sejumlah dorongan kebijakan ini pun menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan pasar EV di Indonesia. Sepanjang 2025, kendaraan listrik tidak lagi menjadi wacana masa depan atau makin sering terlihat di jalanan Indonesia, baik EV roda 4 maupun motor listrik. Bahkan, mengacu data Gekindo, total penjualan wholesale mobil listrik murni selama 11 bulan 2025 mencapai 82.525 unit. Angka itu melonjak hampir 2 kali lipat dari capaian sepanjang 2024 sebesar 43.188 unit. Kondisi ini juga membuat konsumen kini punya semakin banyak pilihan dengan lebih dari belasan model EV baru masuk ke pasar sepanjang 2025, terutama dari merek-merek China yang hadir dalam berbagai segmen, mulai dari SUV, city car, hingga MPV. 2025 jadi tahun gemilang bagi sejumlah merek EV asal China yang banjiri pasar Indonesia. Kondisi ini membawa kompetisi harga yang makin ketat dan memperluas adopsi EV di tengah konsumen domestik. Merek-merek pabrikan China seperti Geely, XPeng, Denza, Aion, dan lainnya turut membuka segmen baru, memberikan dampak penurunan ambang harga EV dan membuatnya lebih terjangkau bagi konsumen Indonesia. Pertumbuhan EV yang pesat ini juga ditopang oleh upaya perluasan infrastruktur dengan SPKLU semakin banyak hadir di titik-titik strategis di berbagai kota besar. Namun, tantangan masih terlihat pada distribusi infrastruktur yang belum merata, terutama di luar Jabodetabek dan Pulau Jawa. Pemerintah juga menaruh perhatian pada pengembangan baterai dan supply chain domestik, terutama dengan investasi pabrik baterai lithium yang ditargetkan beroperasi akhir 2026. Salah satu pendorong utama pasar EV pada 2025 adalah insentif fiskal dan pajak dari pemerintah. Namun, memasuki 2026, kebijakan ini dipastikan tidak dilanjutkan untuk kendaraan listrik impor sebagai bagian dari fase transisi menuju insentif yang hanya berlaku bagi EV yang diproduksi atau dirakit secara lokal dengan komponen domestik yang tinggi. Dengan berakhirnya insentif di 2025 dan transisi ke insentif berbasis lokal, pasar EV menghadapi pertanyaan kritis. Apakah adopsi konsumen sudah cukup matang atau akankah pertumbuhan pasar melambat ketika aturan berubah? Tak hanya itu, sepanjang 2025, pameran otomotif besar seperti Gias, IMS, dan event regional lainnya menjadi ajang unjuk teknologi dan strategi baru. Dari peluncuran model baru hingga konsep masa depan, semua menunjukkan bahwa industri Indonesia tak sekedar mengikuti tren, tetapi berusaha menjadi bagian dari ekosistem global. Sepanjang 2025, pasar otomotif Indonesia menunjukkan dinamika yang luar biasa, didorong oleh elektrifikasi, diperluas oleh kompetisi global, dan diuji oleh perubahan kebijakan yang besar. Kini, menjelang 2026, kita menghadapi satu pertanyaan besar. Apakah pasar EV bisa mempertahankan momentum yang sudah dibangun sepanjang tahun 2025 ini? Autobiz CNBC Indonesia akan terus mengawal jawabannya. Tim CNBC Indonesia.